Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak, kepada teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Bapak selaku pengusaha di tempat ini, di mana nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sekiranya Bapak bisa menjawab. Di mana pertanyaan ini kami mulai dengan nama, bisa diperkenalkan Pak, namanya siapa? Wise. Muhammad Wais. Kemudian usia Bapak saat ini 44. bisa tahu Pak di alamat tempat Bapak usaha ini di mana? Jalan Niaga 3 Jalan Niaga 3. TAM, Kompleks TAM. Kemudian jenis usaha yang Bapak bangun ini apa ya? Pakaian jadi kompleks ada pakaian jadi. Kira-kira Pak, tahun berdiri untuk usaha Bapak ini tahun berapa ya Pak? Kalau ini usaha saya sudah lama, masih kecil saya sudah dagang. Cuma kalau yang ditanyakan ini apa kiosnya ini ya berdiri kalau tidak salah itu 97. Tahu. Kira-kira tahun 1997 ya Pak? Iya. Berdirinya kios ini. Kalau dagang saya mulai dari kecil, Oh. dari SD. Berarti memang dari kecil sudah ada semangat buat Ya, karena orang tua berusaha ya, memang Pak? Ya. orang tua pedagang, ya kan, Oh. pedagang pakaian. Jadi memang kita ya, pasti ya, kita Kita harus bilangnya ikut. ya Betul. ada namanya. Ya keturunannya pasti ikut dah. Kayak meneruskan gitu ya Ya Pak? betul, lanjutkan. Apalagi Iya. sudah orang tua sudah tua kan. Betul. Ya, kemudian Pak, jenis produk yang Bapak jual di sini apa ya Pak? Seperti kemeja, pakaian cowok. Dulu saya pakaian semua saya jual, baju cewek semua lah, ya kan. Cuma saya khusus laki-laki, ya kan. Tidak ada perempuan. Kayak sweater, kemeja, celana panjang, jeans, ya kan. Itu Berarti untuk pakaian cowok ada ya Pak sekarang? sekarang. Jadi Pak, kalau misalkan ada nggak motivasi Bapak buat membangun usaha? Ada. Dulu saya banyak, terus saya banyak. Cuma karena perekonomian lagi, ya kan. Iya. Jadi saya sebenarnya baru di sini 5 tahun. Saya dari sana sudah. Ya, cuma namanya kita berusaha kan sekarang memang keadaannya ini memang kita kan krisis global betul, ya kan. Dari mulai tahun berapa itu mulai di zaman presiden kita itu kan Jokowi ya, kita sudah memang di situ dikasih tahu, dunia sudah bilang kita ini akan kena krisis global, bukan krisis moneter. Di zaman Soeharto kita krisis moneter, tapi masih bagus perekonomian kita, ya kan. Iya. Di zaman Soeharto, ya kan. Sekarang ini global, seluruh dunia memang semua, ya kan. Dan kita memang betul anjlok betul masalahnya. Dan harga udang semua di sini kan kita Kalimantan cuma udang laut kan naik semua. Iya, betul Pak. Itu sebenarnya kita ini ada mau ini tapi susah sekarang, apalagi sekarang ini sudah online, ya kan. Yang Iya. tadi bukan pedagang jadi pedagang. Iya. Kita yang tadi anak buah kita sekarang sudah dagang juga, ya kan, dagang di rumahnya karena sekarang sudah ada HP kan. Iya. Kalau kita mau buka cabang juga berpikir juga sekarang pakai modal, ya kan. Dan bank sekarang berpikir dia memberikan pinjaman karena keadaan kan. Ini yang susahnya kita sekarang ini pedagang, ya. Tapi ya itulah tadi, sabar aja, berusaha saja, ya kan. Karena kita lihat sendiri, mata kita melihat dunia pemutaran uang kan memang kalau kita tarakan kan cuma itu tambak, ya kan, sama rumput laut itu kan. Ya Pak, kemudian kalau misalkan Bapak membangun usaha ini kan
pasti Bapak melihat peluang kan, peluang. Kayak misalkan, oh saya ini melihat peluang nih, kayaknya Tarakan ini butuh yang sesuatu yang misalkan pasti ada alasan tuh kenapa Bapak bangun usaha ini. Kemudian apa sih peluang Bapak lihat waktu awal-awal misalkan mau membangun atau merintis usaha ini? Jadi waktu saya datang sini, saya melihat memang sebelum datang corona kan, saya bilang, saya bisa lepas dari kesusahan yang kemarin kan, yang tahun 2017. Nah, di situ kan sudah mulai saya ke sini datang, saya lihat, saya bisa ini orang tua punya usaha kan, saya bisa ambil alih, ya kan. Ini cuma datangnya corona itu, pas kita baru mulai orang bilang mulailah, ya kan, mau kita ini ujung-ujung ya terbalik. Ya, kita mana tahu kan rahasia Tuhan, ya kan. Jadi itu rezeki apa semua kita tahu. Kita mau berusaha semua, ada peluang mau kita kembangkan ini usaha ini, ujung-ujung ya tapi dijalani. Tapi alhamdulillah saya selamat. Ini saya bersyukur, saya bawa modal dari sana 48 juta. Ya inilah sekarang jadinya. Ya. Tapi adalah. Jadi itu corona kemarin bukan kita bilang ada anunya kan? Iya. Nah, tapi ada hikmahnya. Corona itu tadi. Karena saya di corona lebih ada daripada yang kemarin ini, yang tahun kemarin ini yang baru-baru kan. Karena inilah hasilnya dari modal 28 juta saya kembangkan sampai ke berapa tahun ini. Ya ini. Sampai kita dibantu juga sama orangnya, artinya kepercayaan lah, karena kita pasti kalau di Jakarta ada yang kasih kita pinjam, ya kan, barangnya dijualkan, dibantu dijualkan, itulah satu kesyukuran semua, ya kan. Jadi corona itu sebenarnya ada baiknya. Yang baik itu yang tadi dari susah dia dikasih naikkan derajat, yang tadi yang kayak tadi itu sudah begitu namanya hidup kan, ganti-ganti kaki. Jadi sebenarnya kalau misalkan masalah itu bukan mengarah ke yang negatif ya Pak ya? Bukan selalu ke situ. Ya. Ada efek positifnya juga ya Pak ya? Kan banyak orang itu bilang corona itu tadi. Bagi saya bukan, karena saya itu corona banyak menolong. Apa menolong orang? Itu kan corona artinya dibilang penyakit ya. Sebenarnya itu penyakit untuk diri kita sendiri, untuk menyadari apa malas. Iya betul. Kan? Itu corona kan semua malas. Ya? Karena jadi kalau di rumah, kita ikut itu pasti tidak dapat ini. Kan malas disuruh di rumah. Tapi kita yang berpikir masa kita bodoh-bodoh mau di rumah. Ya kan? Jadi itu corona itu mengajak kita maju, bukan itu mengajak kita itu malas, bukan, mengajak kita itu bersemangat. Kalau sakit ya kita lawan, ya kan? Dengan apa? Dengan sehat. Ini kita tidak makin sakit, makin kita kurung kita punya diri, ya kan? Jadi bagaimana mau bisa? Kita semangat dan kita ikut peraturan, ikuti, ya kan? Ada semua anunya, baiknya. Pakai masker ada baiknya, kan? Itu tadi mulut kita yang selalu cerita sama orang, kan itu manfaatnya kan. Kalau kita manai diri kita itu, ini kan banyak orang tidak manai, dikira aja tutup masker untuk jaga penyakit, tetap penyakit itu kena kita, ya karena kita hidup di dunia luas ini kan, alam yang luas ini, jadi kita tidak bisa menghadang bagaimana, ya kan? Dia bisa melalui pori-pori apa semua, ya seperti itu bang kuncinya. Kita semangat kerja, ya kan, berdoa dan jaga kesehatan kita, banyak minum, ya. Kalau kita pedagang begini, banyak duduk, menunggu aja rezeki. Jadi kalau tidak sambil berdoa, bagaimana rezeki mau datang? Ya kan, sama juga kita anak-anak mahasiswa, ya kan? Kalau kau tidak ini, dan yakin saja orang bisa, masa kita tidak bisa? Betul. Ya kan? Ya. Bagus ya motivasi Bapak ya. Kemudian selama Bapak menekuni usaha ini, ada enggak Pak tantangan atau hambatan yang Bapak hadapi selama ini? Banyak. Kira-kira apa itu Pak? Ada hambatan, biasa kita menolong orang, memberikan pinjaman ya, artinya jual ke barang kita ini biasa, ya itulah
tak bayar, itu hambatannya semua. Kedua, kita hambatannya itu biasa dari pinjaman dana, ya kan. Nah, kalau kita ambil di bank biasa tidak sesuai kita dikasih sama apa usaha kita, ya kan. Artinya lebih lebih sedikit modal dan lebih, jadi itu yang bikin kita biasa ini. Nah, itu hambatan semua, cuma itu aja. Nah, hambatan kalau kita yang baru baru mulai, yang baru modal sedikit kan, pastikan kita melalui bank, ya kan. Nah, biasa itu bank kita misalnya punya kios harganya 300, itu hambatannya paling bank cuma kasih 100, itu saja, ya kan. Hambatan kedua, hambatannya banyak, ya itu tadi hambatannya tadi itu kalau kita membayar kepada pedagang saling tolong menolong kan, ada yang berapa itu hambatannya biasa nggak bayar ya. Nah, pertama dia haji, pas sudah berapa tahun berlanjut sudah bengkok, sudah lari ke sana itu hambatan semua, itu jadi pikiran ya kan. Tapi ya mau diapa, ya namanya dagang sudah itu resikonya, ya kan. Nah, tidak ada itu usaha mau apapun, nah, tidak, semua ada hambatannya, ada resikonya. Nah, resiko itulah yang kita lawan, kan? Nah, kita yakin saja. Nah, yang penting itu kuncinya kita sudah menolong orang, ya kan. Itu masalah ini ya sudah begitu. Kita hidup dunia sudah, karena kita ini yang dimiliki ini tidak ada kita miliki, semua punya haknya. Ada haknya pencuri, ada haknya semua, ya kan. Yang haknya kita itu aja yang dimakan, kasih sekolah anak-anak, ya kan. Itu betul. Nah, itulah hambatan, banyak sebenarnya hambatan. Nah, cuma yang paling berat itu tadi, kita mau pinjam di mana. Tidak ada manusia itu ada, misalnya kamu punya modal lahir pakailah ini, tidak ada, pasti dia minta kasih untung, ya kan. Karena wujud kalau kita dapat di dunia ini adalah pakai lawan saya untuk tingkatkan usaha, ya, pas dikasih untung kan ada, ya. Jadi kalau tidak ada bank yang bantu kita, cuma bank juga berpikir kan, dia lihat juga, nah, kenapa dia batasi kita dikasih, masalahnya dia lihat juga, jangan sampai dikasih banyak, kalau keadaan begini kan bahaya, ya kan, bisa macet, rusak lagi nama, ya kan. Kalau usaha nama, biar aku mau pinjam di ratinya itu di motor apa semua, tetap sudah ada nama di sini, tidak bisa lagi. Itu yang kita, jadi intinya di sini ya itu hambatannya itu langsung dalam usaha semua ada. Orang cuma bilang oh enak dagang, nggak ada enak dagang, susah. Apa itu tidak enaknya masalah itu, gimana kita ambil modal kalau cuma modal 20 juta, 30 juta. Nah, kita ini mau makan, sekarang mau persen berapa nggak bisa. Kita sekarang dia juga di TikTok, dia juga di Facebook. Yang tadi Facebook tidak dagang jadi Facebook dia dagang juga. Yang tadi TikTok cuma bermain TikTok itu sekarang dagang juga, ya kan. Dan sekarang dia lebih murah. Memang bahannya kualitasnya kan, karena kita tidak lihat kan, pas datang tipis. Ya, itulah perbedaan kita dalam berbisnis, ya kan. Tapi orang yang sekarang yang berbumi yang kecil-kecil yang kasih anu pasti dia bilang murah gitu loh, ya kan. Nah, kalau yang ada uangnya yang agak pasti pergi yang begini, ya kan? Itu semua hambatan kita, anunya kita dalam usaha, karena kita bersaing sekarang, ya kan. Nah, dan kita ini mau kita juga, ya kan, ya itu karena kita tidak biasa yang begitu ya, dan tidak tunggu aja kalau memang sudah rezeki lah, ya kan. Banyak batanya. Kemudian Pak, sumber modal tadi Bapak dari mana ya, boleh tahu? Nah, jadi itu modal itu lagi bilang tadi ada dari bank, ya, ada dari sesama kita pedagang, dia kasihkan barangnya untuk jualkan, ya namanya kepercayaan, ya betul. Itu karena itu tidak gampang orang di Jakarta itu bisa dapat kita kepercayaan. Biar berpuluh-puluh tahun kita belanja, tentu ada yang mengasih, ya kan? Karena kenapa? Karena kita dilihat juga, ya. Apalagi orang Jakarta mana kita, dia pernah lihat kita di Harapan, ya kan? Itu. Cuma ya itu lagi kembali kepada yang di atas kan.
kalau Allah yang gerakkan hatinya orang untuk memberi ilmu, seperti saya bilang, saya tidak pernah sampai, saya tidak pernah ini sweater ini, jaket ini. Aku cuma melalui HP. Disitulah saya tadi belajar. Kenapa langsung saya dipercaya? Ini sama Cina penelitian. Iya. Saya bilang, kenapa berani kasih saya? Ya kan? Saya ini cuma memikir tentang kenapa kasih saya? Nah, ini kenapa berusaha? Ya kan? Itulah satu anunya semua. Jadi yang saya tangkap di sini, usaha Bapak buat memperoleh sumber modal itu adalah membangun kepercayaan dengan orang lain ya Pak. Betul. Jadi bagus Kuncinya kepercayaan. kepercayaan. Jadi biar kita ini seperti bangga mahasiswa kan, ya, itu kepercayaan saya. Jujur sama dosen bisa. Ya, apa yang tidak bisa? Karena saya semua itu dapat dan tidak pernah saya sangka-sangka. Dan yang semua satu sudah selesai S1, mendapatkan beasiswa. Ini yang tadi mendapatkan beasiswa dari BI, dia dilanjutkan dengan tes di BI. Jadi di Borneo juga. Alhamdulillah. Sekarang sudah mau selesai, dia kan magang sekarang dia di pelayanan publik. Jadi dalam hidup saya, alhamdulillah anak juga kita bisa kita banggakan dengan hasil usaha ini karena kita semangat. Begitu anak bisa jadi orang, karena ilmu itu penting ya. Saya dulu cuma lulusan cuma selesai SD, tapi kenapa anak saya bilang ya tanya kalau mau sekolah kuliah ya kita berusaha karena bukan banyak kedepannya nanti bukan tanya apa tanya, karena kita kerja nanti harus pakai S biar bubuh kasa nanti kesan ke depannya. Kalau kita ini panjang umur kan kawin masih tidak nanti orang kerja biar jadi pembantu apa sukses. Nah ini sekarang kita dengan yang sekarang kebanyakan kita ini sekolah pengalaman kita. Orang tua dulu pengalaman itu besar, bodoh tapi pengalaman. Karena dia banyak bertanya. Kita ini banyak belajar, kita tidak banyak bertanya. Bagaimana? Ya, coba kita dulu waktu SD belajar akar kuadrat ini semua, angkat ini. Ujung-ujung kita dagang begitu cuma apa? Kurang, tambah, kali. Nah itu kamu dipikir kenapa enggak itu ya? Nah, kalau mau dipikir itu pengalamannya orang tua. Kita ini belajar ada akar kuadrat apa ini. Ujung-ujung nanti tidak dipakai. Kurang tambah persennya berapa ya? Sudah tahu bilang 5.000 modalnya pasti kita jual 7.000 untung 2.000 itulah pengalaman orang tua dulu ya. Jadi itu jadi harus semua artinya. Kemudian target pasar Bapak ditujukan kepada siapa? Umum atau ada umum aja. Umumnya. Iya. Jadi semua bisa ya Pak? Jadi semua bisa. Siapapun yang mau jadi pedagang ya kan, misalnya seperti Anda misalnya ada uang saya ini saya kasih beli berapa, pasti kan beda harganya kan. Kecil-kecil. Ya. Kemudian Pak, ini Bapak ada kerjasama mungkin dengan pengusaha-pengusaha lain, misalkan? Tidak ada, cuma itu aja yang di Jakarta yang kasih kita itu aja, teman yang kasih kepercayaan kita kan itu aja. Kalau bilang sama-sama. Kemudian untuk kami nih Pak, ada enggak Bapak bisa beritahukan kami rahasia atau kiat-kiat buat semangat untuk menumbuhkan minat berwirausaha buat kami? Ada enggak kira-kira? Nah itu kalau dagang begini ya sebenarnya pertama jangan gengsi. Jangan gengsi. Itu aja kunci. Dan gengsi dan banyak bertanya.
ya kan? Karena kita ini, kenapa kita, biar kita tadi sekali jurusan kita, contoh jurusannya perikanan, ya kan? Nah, jangan kau malu belajar berpedagang. Jadi banyaklah kau masuki. Nah, yang bukan tadi, memang kau perikanan. Nah, contoh anak saya ajarkan, gitu ya. Nah, saya tidak tahu anak saya dia masuki semua jurusan. Waktunya dia sekolah di Antua, dia juara satu terus. Itu saya bilang lah, apapun masuk masuk. Jadi kalau kau mau kemana dulu, kau ada pengalaman. Ya. Jangan banyak orang masih tidak mau kalau bukan buat sama jurusannya juga. Nah, sebanyak juga kalau sudah selesai tidak mau dia kalau bukan juga sesuai dengan sarjananya itu tidak. Nah, karena dia tidak ambil itu tadi. Memang betul kita jurusan perikanan, tapi meluas kita punya pengalaman itu tadi. Ya, ya, karena itu. Jadi kalau ada orang berbicara ini, kok sampai orang bertanya nanti, dari mana kau melakukan jurusan perikanan? Kenapa bisa tahu dagang? Kenapa bisa tahu, ya kan? Perkantoran ini. Karena kita itu tadi bergaulnya sama orang. Karena saya dipesankan dulu sama orang tua, kalau kau nak sudah tidak sekolah, kalau kau bergaul dengan pencuri, pencurilah, ya kan? Jadi kau bergaul sama orang pedagang, tapi lihat juga yang sukses itu yang bertanya, jangan yang tidak sukses, ya kan? Nah, ada juga kita tanya lagi yang tidak sukses, apa sebabnya Andre hancur, ya kan? Pasti ada sebabnya juga kan? Jadi saya itu banyak pengalaman. Jadi kalau ada orang bicara masalah perbankan, saya tahu karena saya teman-teman yang di perbankan, saya minta pengalaman saya. Nah, saya betul bukan bergaul saya asal berteman ini. Ya. Jadi saya itu dalam sampai sekarang ini saya bergaul dengan pejabat, artinya dalam kopi, tapi saya mengambil ilmunya. Nah, saya mengambil itu tadi. Saya tahu ini, begini. Jadi kalau saya duduk sama orang-orang yang saya tidak malu, tidak gengsi, ya kan? Dan saya tidak ada bilang, kita dia orang kaya, orang begini. Ya, malah lebih kita bisa kalah itu orang yang tadi. Dia cuma belajar di buku, sedangkan kita belajar kenyataan yang di lapangan. Ya, kan? Sama juga PU, kita bisa PU cuma belajar ini. Kenapa Tarakan ini selalu banjir? Ya, kan? Nah, karena dia tidak langsung ke lapangan, coba ke lapangan. Ya, ini Tarakan setiap hujan itu pasti banjir kan? Nah, dari mana itu? Kita lihat dulu, salurannya itu kita lihat lebih kecil itu tadi menampung air hujan, dan saluran yang mengalir ke sungai dengan ke laut itu kecil, nanti sempit. Bagaimana tidak meluap itu air? Kan begitu aja logika. Jadi bukan lagi bilang mau ditambah terus tanggul, ditambah tanggul. Harusnya itu pemerintah itu kalau inilah kita tidak belajar yang kenyataan gitu. Jadi saya kalau ada orang, kau sekolahmu kita sini aja, kita pergi sama. Kalau kau dari mana lihat. Sekarang kita contoh, bagaimana bisa? Ini di pasar mati, kan nggak ada ini kita lihat kan? Iya. Sedangkan kalau pasar mati bagaimana? Tidak banjir, kita mau gali tidak bisa. Itu semua. Itulah banyak orang cerdas tapi tidak cerdas di lapangan. Iya. Cuman secara teori aja ya Pak. Teori, tidak ada praktek. Prakteknya tidak ada kurang. isinya. Isinya itu kok dilihat betul. Oh iya betul. Inilah kita. Sama juga ke saya kepada saya cuma beli ini. Ya, kan termasuk saya melanggar. Karena yang saya beli cuma ini. Saya lewat. Kedua, kita pedagang kalau kita tidak kantor juga tidak kelihatan modelnya kan. Kan begitu. Iya. Jadi kau sebagai mahasiswa semua itu saja banyak jurusan itu tadi kita masuki semua. Artinya kita memang kita disuruh milih kan, tapi kita ada namanya cari pengalaman. Tidak lagi di sekolah di tempat ya, tapi kita di luar. Karena banyak itu kita lihat tadi yang sukses tadi yang bukan tinggi sekolah. Yang penjual lampu dari itu teman-teman sampai 4 sudah usaha dia buka
Karena itu tadi tidak gengsi, tidak malu bertanya, ya kan? Hah? Kayak kita mau ada jual-jual dan tanya, Pak modal berapa ini? Ya modal beginilah dulu dari sedikit kan. Nanti kalau kau bisa di rumah aja kau ada HP, ada ini ya. Kedua, kalau kau mau supaya ini ada teman-temanmu daripada dia cuma main legend-legend apa kan, nah itu kau lanjutkan ya, kasih kau satu kasih ya, sampai kau main aja ya kan. Itulah ada semua kita tapi bagi-bagi rezeki sama dia kan. Hari lagi begitu ke depannya. Pertama itu aja, jangan malu bertanya dan jangan gengsi ya, dan selalu menambah ilmu ya kan, selalu banyak bertanya lah ya kan, biar kita itu bergaul ya, lihat juga ya kan? Bergaul tapi cari dan insya Allah itu cepat kita sukses. Karena itu teman-teman saya itu yang saya pernah juga ya artinya teman saya ini ya sekarang sudah besar, sudah jadi pengusaha. Yang tadi dia cuma pedagang, kenapa jadi pengusaha, pemborong, dia sudah yang ada di sini. Dan dia gitu, kalau mau dipilih itu bukan jurusnya, tapi karena itu tadi, karena ada kemauan dan dia bertanya sama orang, dia punya modal dan bagaimana dia panggil orang-orang yang di lapangan ya, ada kesehatan ganggu apa itu berusaha ada itu ada teman saya bekas seknya didikan sekarang dia jadi pemborong ya apa. Nah tadi dia pedagang ya, tadinya dia tadi bukan rumput laut, dia bikin juga bisnis rumput laut ya namanya ini ya, tapi itulah tadi risikonya nanti ada karena kita banyak cabang begitu ya, siap pusing karena pasti kan sudah ada jadi usaha belajar pada pusing. Jadi itu aja. Kalau saya malah Jadi jangan gengsi dan ya Pak. Jadi kiat-kiat atau rahasia Bapak selama ini membangun usaha itu, dari yang kami ambil itu yang pertama jangan gengsi ya Pak. Iya. Jangan gengsi, kemudian perluas relasi atau hubungan yang baik. Ya, hubungan sesama manusia. Betul. Kemudian banyak bertanya dan rasa ingin tahu tuh harus tinggi ya. Iya betul. Kemudian kita tuh harus pintar melihat peluang, kemudian harus pintar secara praktik, bukan hanya teori saja. Kemudian kita itu tidak takut gagal dan suka mencari pengalaman. Kemudian kita harus berani mengambil resiko. Jadi itu kegagalan itu bukan kita bilang kehancuran atau itulah kegagalan sebagai pelajaran untuk kedepannya, ya kan? Karena memang sudah kehidupan kita begitu, ya kan? Karena Allah bilang, kalau tidak berusaha ini tidak mungkin, ya kan? Dan kau siap. Kalau orang semua di atas terus, sudah enak lah ya kan? Tapi pasti ada. Ya, karena itulah dari kita. Sama juga kita begini, ada waktunya nanti ada teman-teman yang jatuhkan kita, ya kan? Tapi kita jalan, yang penting kuncinya jadi orang, ya kan? Kita jangan bengkok lah. Ya kan? Karena kalau tapi memang sulit kebanyakan kalau di dunia ini halus begini kebanyakan itu, ya kan? Tapi susah yang begini, yang nunjuk begini kan, ini anda bisa yang lurus ini susah, pasti ada bengkoknya. Tapi bengkok kebaikan, ya kan? Tapi banyak lah. Ya itu sudah. Ya Pak, mungkin pertanyaan dari kami terkait usaha Bapak sampai di sini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak sudah meluangkan banyak sekali waktu buat kami buat menjawab pertanyaan kami. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.